Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, comment, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini, because the more support, the more videos will come. Oke? Nah, seperti judul dari video ini, di era Spotify, masih pentingkah kaset pita ya? Jadi begini, setiap kali ada yang datang ke rumah atau aku posting-posting di IG Story atau di WA Story atau di Facebook tentang kaset pita, orang selalu bertanya-tanya, ngapain sih ngoleksi kaset pita lagi? Terus aku juga bertanya-tanya dalam hati ya, ngapain juga sih ya ngoleksi kaset pita? Jadi aku jelasin di sini ya. Jadi mungkin penjelasan ini mungkin tidak menjustifikasi kesukaanku terhadap kaset. Jadi sebenarnya kalau ngomongin hobi sebenarnya tidak ada alasan tertentu lah kenapa orang suka ini suka itu. Ada yang hobi figurin, action figure, ada yang ngoleksi koin atau ngoleksi buku-buku dan sebagainya. Jadi ya itu terserah pribadi masing-masing ya. Tapi kerap kali ditanya kenapa kaset pita harus dipilih sebagai hobi ya. Jadi ya seperti yang ada di sini nih ya, aku juga langganan Spotify. Jadi banyak yang mengira aku terperangkap dalam nostalgia. Nggak gitu juga sih ya, karena aku juga masih dengerin Spotify, kemudian MP3 ya, kemudian CD dan sebagainya. Tapi tahun ini sepertinya aku khususin ngoleksi kaset-kaset pita dan lebih mendengarkan lagi kaset-kaset pita. Jadi ya, akses musik kan di zaman sekarang sudah sangat mudah sekali ya. Tentu saja berkat internet. Saat ini kita bisa menikmati lagu apa saja, di mana saja, dan yang terpenting gratisan seperti ini nih ya. Aku suka banget dengan Spotify ya. Ada banyak aplikasi streaming sebenarnya yang bisa dipilih. Jika dulu kita mesti mengunduh, jadi kalau tahun 2000-an gitu mengunduh musik dalam format MP3, kemudian dimasukin ke komputer atau ke handphone dan iPod atau beli bajakan ya, CD-CD yang sudah dikompres menjadi MP3. Kini kita kan nggak perlu lagi mengunduh aplikasi, maksudnya tidak perlu lagi ya yang gitu-gituan. Jadi kita hanya perlu mengunduh aplikasi streaming musik secara gratis atau berlangganan. Ya kebetulan aku gratis di sini ya. Maka musik tanpa batas dengan fidelity yang sangat baik bisa kita nikmati kapanpun, dimanapun, dan di piranti apapun. Ya. Sini ada Adele, lagu-lagu barunya, ada semua ya. Jadi benar-benar yang penting deh ada internet tentu saja ya, ada wifi di rumah. Nah, tercatat ada 5 layanan musik streaming dengan pengguna paling banyak, yaitu Spotify 30%, Apple Music 25%, Amazon Music 12%, YouTube Music 9%, dan Pandora 5%. Jadi memang benar-benar zaman sudah berubah ya. Jadi generasi 70, 80, dan 90-an termasuk aku sendiri ya harus repot ke toko kaset atau CD untuk membeli rekaman penyanyi yang disukai. Memang sih ada radio ya, namun mereka perlu request ya. Kita perlu request atau menunggu lagu kesayangan mereka diputar oleh penyiar radio. Well, satu kata untuk layanan musik streaming mungkin ya, kenyamanan. Mungkin itulah keunggulan layanan musik streaming ya. Jadi enak aja gitu di rumah, kalau ada wifi kita tinggal puter aja gitu ya. Nah bahkan nih Eric Alper ya, seorang music publicist. Jadi dia ini sudah bekerja selama 27 tahun untuk Ray Charles dan Ringo Starr, mengatakan bahwa layanan musik streaming ini adalah penemuan terbaik setelah gitar listrik ya. Jadi hiperbola sekali sebenarnya. Layanan musik streaming tak hanya memanjakan kita dengan musik tanpa batas, namun ada juga versi live. Misalnya kalau kita lihat di sini ya, di search ini kan ya. Nah di sini ada live, remixes, demo, cover tersedia semua. Belum lagi podcast dan wawancara. Semua disusun secara sistematis berdasarkan jenis atau genre, dekade, bahkan mood kita ya. Layanan musik streaming maksudnya ya, dan Spotify khususnya
Ibaratnya ini keajaiban yang tak terbayangkan oleh generasi sebelum kita. Tentu saja layanan musik streaming ini ada celahnya juga ya. Sederhananya kita cuma menyewa dalam tanda petik atau dalam tanda kutip ya. Jika gak bayar atau gak ada internet maka gak bisa kita nikmati ya. Ujung-ujungnya kita balik lagi ke MP3 downloadan gitu ya, atau YouTube lah yang gratisan gitu yang ada iklannya ya. Terlepas dari kenyamanan menggunakannya, memang nyaman banget ya kalau pakai Spotify atau iTunes atau apalah gitu ya, musik streaming. Penggemar musik sejati malah menganggap fidelity yang ditawarkan musik streaming jauh lebih rendah dibanding CD ya. Jadi CD ini dianggap fidelity-nya tinggi. Walaupun tidak bisa juga sih dianggap jelek. Jadi musik dari streaming juga bagus-bagus ya, fine-fine aja, banyak yang menikmati. Dan yang terpenting ya, kata mereka adalah pengalaman menyentuh dan mengamati musik sebagai suatu kesatuan, yaitu jadi maksudnya begini, jadi musik itu suatu kesatuan ya. Jadi kalau misalnya beli CD atau beli kaset gitu ya, kita bisa melihat cover albumnya, lirik, kata-kata dari musisinya ya, yang ada di sini di vinyl, di kaset atau di CD. Nah, kekurangan lainnya tentu saja ketergantungan terhadap internet. Ya, ada kalanya sih kita kehabisan kuota atau di tempat kita tidak ada wifi. Ya, dan ujung-ujungnya ya gitu lagi, cari yang gratisan lagi ya. Nah, kalau sudah begini, apakah kita harus balik lagi ke media fisik? Jadi seperti ke dekade belakang. Media fisik tentu saja tidak praktis ya, seringkali menjengkelkan ya. Kemana-mana harus bawa Walkman, harus bawa Discman atau iPod lah ya di pertengahan tahun 2000-an. Jadi nggak gitu juga kali ya. Kalau ngomongin kaset pitanya sendiri, nah ya mungkin kalau tiga format media fisik, ada vinyl, kemudian CD dan kaset pita. Kaset pitanya sendiri ini mungkin yang paling nyebelin ya di antara tiga media fisik ini ya, dibanding CD dan vinyl maksudnya. Kaset pita ini punya fidelity yang rendah dan ribetnya mencari lagu ya. Yang ini ada kasetnya ini ya, ada pitanya maksudnya, kerap nyangkut dan kusut ya. Jadi gimana dong? Dulu deh kaset pita boleh jadi membunuh piringan hitam ya, maksudnya ini ketika kaset pita dipasarkan, piringan hitam langsung punah gitu ya. Jadi hampir 2,5 dekade lah ya kaset pita ini berjaya. Itu pun karena portabilitasnya saja. Jadi ketika zaman piringan hitam, turntable-nya atau gramophone-nya ada di ruang tamu saja, dan ketika kaset pita diciptakan ya, orang lebih memandang ke portabilitas karena bisa dibawa-bawa kemana, apalagi setelah itu ditemukan Walkman, kemudian mini kompu ya dan sebagainya, yang hanya pakai baterai dalam menikmati musik ya. Dan kemudian CD masuk pasar musik. Kaset pita pun kalah telak dan dalam banyak hal harus menyerah kemudian punah ya. Lalu bagaimana dengan nasib CD yang telah membuat punah kaset pita? CD juga akhirnya tumbang ya dengan file-file MP3 kompresi dan kini layanan streaming. Tiba-tiba piringan hitam atau vinyl menyeruak dan kembali berjaya. Penjualan CD audio menurun drastis tahun demi tahun, bahkan terancam punah. Jadi kata orang CD ini bakalan tidak diproduksi lagi ya. Jadi karena ya alasan ketidakpraktisannya gitu ya. Tapi piringan hitam malah makin berjaya dan makin digemari kalangan muda. Jadi sekitar 5 tahun terakhir ini ya, orang pokoknya heboh dengan vinyl lah ya, piringan hitam. Dan akhirnya kaset pitanya juga kepercikan, jadi ikut-ikutan bangkit dari kubur. Kalau kita ngomongin statistik, menurut database-nya Discogs ya, kaset pita ini mencapai penjualan tertinggi pada tahun 1994. Jadi 1994 itu penjualannya tertinggi banget. Jadi banyak kaset-kaset tahun 94, 95, 96 ini mudah didapatkan ya. Jadi 1994 itu era di mana piringan hitam sudah punah dan CD masih mahal. Tapi kalau kita bandingkan di tahun 2018, kaset pita mencapai kenaikan penjualan 23%. Nah, ada lembaga namanya Nielsen mencatat ada 219.000 unit kaset pita
baru yang terjual di 2018. Jadi lumayan juga ya penjualannya. Tapi apakah itu cuma tren semata? Well, kalau menurut database lagi ya, menurut statistik lagi ya, di 2009 Inggris mencatat penjualan kaset tertinggi ada di sana. Jadi 70.000 unit terjual. Sebelumnya ini sebelum tahun 2019 hanya 50.000 unit ya 2018-nya. Nah, bahkan nih kaset album debut Billie Eilish yang judulnya When We Fall Asleep Where Do We Go, ya, aku nggak punya karena mahal sekali ya. Menjadi kaset album terlaris yang terjual 4.000 unit ya. Tahun yang sama Björk ya, musisi yang apa ya, pokoknya keren itulah ya, merilis ulang semua album larisnya dalam format kaset. Nah, jadi pandemi COVID-19 ya, waktu itu kan heboh lockdown dan mengharuskan orang banyak diam di rumah di tahun 2020. Ternyata menjadi biang kerok juga yang ikut membuat penjualan kaset pita meningkat drastis. Bahkan NME ya mencatat bahwa penjualan kaset pita di Inggris itu meningkat 103%. Dan dari tadi ngomong Inggris terus ya, ternyata fenomena ini juga terjadi di banyak negara, tidak hanya di Inggris saja ya. Bahkan ada nih perusahaan Prancis bernama Mulan ya, bukan Mulan Jamila ya, Mulannya MULANN, jadi N-nya 2, memproduksi pita magnetik. Jadi perusahaan ini mengkoleksi ya, menghasilkan atau memproduksi pita magnetik untuk keperluan kartu perbankan. Tapi dengan tingginya permintaan pita kaset ya, mereka membuka divisi baru di 2016 namanya Recording the Masters. Dan bahkan ini berhasil menciptakan jenis pita analog baru yang lebih baik bernama Fox. Namanya unik ya, Fox gitu. Oke. Diluncurkannya tahun 2018 ya. Nah, CEO-nya Jean-Luc Renaud mengatakan pandemik menyebabkan kenaikan permintaan kaset pita buatan pabriknya, sehingga meningkat sangat drastis ya. Bahkan di penghujung 2021 saja sudah mencapai 60.000 unit permintaan ya. Nah, si Renault tadi menegaskan kalau kaset pita mungkin tak selaris di era keemasannya ya. Jadi tidak seperti tahun 94 ya. Tapi bisa tetap eksis saling berdampingan dengan musik digital dan bahkan streaming ya. Kalau menurutku sih ibaratnya nih, walau di analoginya begini, walau di rumah kita ada AC gitu ya, tetap kita masih punya kipas angin kan, kita masih punya kipas angin di beberapa sudut di ruang tengah, di kamar dan sebagainya. Jadi AC ya memang membuat kita nyaman, betah gitu lama-lama di kamar, tapi kita masih butuh kipas angin yang murah dan tidak menguras token listrik. Oke, analoginya sangat bapak-bapak sekali ya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kaset pita ini bisa sesukses piringan hitam? Jadi kembali lagi dari kubur dan sukses ya, dan diproduksi gila-gilaan, bahkan playernya juga. Tapi ternyata banyak yang menyaksikan ya. Mereka beralasan ya, orang-orang yang kaset pita itu hanya tren semata gitu ya, jelek gitu, males ngoleksinya ya. Alasan mereka bahwa artwork kaset terlalu kecil, jadi kecil banget lah ya kalau dipajang. Jadi dibanding dengan vinyl atau piringan hitam, jadi lebih estetik gitu. Kemudian mudah rusak dan kusut ya. Tapi kalau ngomongin mudah rusak, kita harus fair juga. CD bahkan piringan hitam juga mudah rusak, bahkan HP juga mudah rusak gitu ya. Jadi ya harus ada perbandingannya gimana gitu ya. Oke. Jadi mudah kusut dan rusak itu alasannya. Ya fidelity-nya juga sangat rendah. Namun termasuk saya juga ini ya, ada yang optimis ya. Jadi penikmat musik di atas 40 tahun termasuk saya adalah target pasar besar karena membuat mereka bernostalgia. Tapi aku lebih ke nostalgia kaset-kaset lama daripada kaset-kaset baru yang Billie Eilish, Ariana Grande atau BTS ya. Aku lebih suka nyari kaset-kaset lama, kaset-kaset zaman aku masih muda dulu ya.
Kaset pita ini juga menjadi souvenir ya, sudah banyak dilakukan oleh musisi-musisi gitu. Jadi merchandise, jadi saat menonton konser, karena biaya produksinya yang murah. Nah, kan Adele juga merilis album baru bahkan dalam bentuk kaset ya. Oke, jadi ada CD, kaset, dan piringan hitam. Ya, jadi ya biaya produksinya rendah gitu. Dan mereka juga merilis kaset ini sebagai antisipasi jika penjualannya rendah maka tak banyak merugi ya. Nah ya balik lagi kita harus lihat lagi ya beberapa tahun ke depan apakah kaset pita bakal diproduksi lagi, apakah musisi-musisi terkenal akan terus merilis karyanya dalam 3 format yang termasuk kaset, jadi piringan hitam kayaknya jadi wajib ya kalau musisi-musisi beken Amerika semua ya, atau di Indonesia juga beberapa. Ya kita lihat saja apakah kaset-kaset baru dan pemutarnya. Yang penting pemutarnya ya, karena susah mencari pemutar yang bagus. Ya kalau yang baru yang produksi Cina itu kayaknya abal-abal banget. Jadi kita lihat saja apakah Sony, Polytron kalau di Indonesia atau Sharp ikut-ikutan juga merilis playernya gitu ya. Yang jelas ya sambil nunggu terjadinya hal tersebut ya kita merilis kita kumpulin dulu ya kaset-kaset lawas yang murah meriah ya. Jadi balik lagi ke layanan streaming ya. Layanan streaming tadi memang menawarkan kenyamanan dan kemudahan, jadi mudah banget deh. Aku juga kadang-kadang kalau lagi males muter-muter kaset karena harus membersihkan playernya, headnya, aku ke Spotify gitu ya. Tapi musik analog menawarkan nostalgia dan keunikan yang berbeda ya, keunikan dan kerepotannya ya. Itu aja video aku kali ini ya, bahasan tentang apa tadi, kaset pita di era Spotify ya. Ini Mas, mungkin kamu punya pendapat, jadi kita diskusi di sini ya. Tapi jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, komen dan like di setiap video yang ada di channel ini. Oke, see you next video, bye bye.